Di tahun 2023 kemarin kita sudah dikasih banyak banget game keren. Saking kerennya sampai bingung tuh game-game bagus yang masuk nominasi The Game Awards dan acara penghargaan video game lain. And the game of the year is Baldur's Gate 3. Tapi di tahun 2024 ini kita juga bakal kedatangan game bagus nih guys. Soalnya masih banyak judul game yang bakal ngoyak dompet orang pas-pasan kayak kita. Game Rebong telah kumpulkan 10 game yang wajib dinantikan di 2024 part 1. Sebelum nonton, kalian bisa subscribe dulu biar nggak ketinggalan list video game kayak gini. Yang ke-10 ada Inzoi ya, game Korea yang baru aja ngeluarin trailer yang kayaknya belum dioptimize gamenya, soalnya videonya laggy. Ini game live sim yang disebut bisa jadi pesaing berat The Sims, yang bikin Krafton, developer dan publisher dari PUBG Battlegrounds dan game horror The Callisto Protocol. Jadi ya harapannya kalau Inzoi muncul, EA bakal cepetan ngeluarin seri The Sims yang paling baru. Inzoi dikembangin pakai Unreal Engine dan udah kelihatan banget beda sama The Sims karena kustomisasinya yang lebih realistis. Gak cuman bikin rumah, kustomisasi karakternya juga oke banget. Jadi fantasi kalian itu bisa dituangkan di karakter Inzoi. Tapi kalau misalnya game ini beneran dirilis di 2024, apakah bakal bisa sebesar The Sims? Kita tunggu aja. Selanjutnya kita punya Replaced. Game ini harusnya dirilis tahun 2022 kemarin, cuman akhirnya harus ditunda soalnya ada konflik Rusia dan Ukraina. Fokus game ini ke tembak-tembakan dan platforming dengan grafis 2.5D yang dicampur pixel. Kalau gamenya Square Enix kan pakai istilah yang udah mereka miliki merek dagangnya, yakni HD 2D kayak Octopath Traveler. Jadi kira-kira model grafisnya di game ini tuh sama kayak gitu. Ceritanya sendiri fokus ke AI yang terjebak di tubuh manusia. Jadi kita bakal jadi AI-nya bukan manusianya. AI ini bakal belajar buat jadi makhluk hidup buat bertahan hidup. Menarik banget pastinya game ini buat ditunggu. Selanjutnya ada Swords of Convalaria. Ini agak melenceng ya, soalnya bukan game PC atau konsol tapi game gacha HP buatan Cina yang juga ada di PC. Developernya yang bikin Ragnarok Eternal Love yakni XD atau Shindong. Gameplaynya fokus ke tactical RPG dengan tentu saja koleksi karakter lewat gacha. Sekilas keliat kayak Final Fantasy Tactics ya, tapi aslinya terinspirasi berat sama Fire Emblem. Grafisnya pixel dan keren banget. Mereka nyebut teknologinya sebagai NeoPixel. Dan kayaknya mereka juga udah dapet art director yang kece buat bikin game ini. Gamenya nyeritain semesta namanya Iria yang direbutin sama faksi lain karena sumber daya tambangnya. Kamu bakal jadi pimpinan pasukan tentara bayaran bernama Sword of Convalaria yang bakal mimpin pasukanmu di tengah konflik. Dengan tahun rilis tahun 2024, game ini bisa jadi santapan buat kamu yang suka tactical RPG. Minasan to tomoni tatakaimasu. Sore ga anata no sentaku nano desu. Selanjutnya adalah Hades 2. Hades 2 ini masih punya action roguelike sama seperti seri pertamanya, tapi ceritanya disebut bakal beda. Gamenya dikembangin sama Supergiant Games, salah satu developer game indie ternama yang punya game keren-keren banget. Beda dari seri pertama, kamu bakal meranin Melinoe, sang putri dari neraka dengan kekuatan barunya. Yang bikin penasaran di Hades 2 jelas ceritanya kayak gimana, inovasinya kayak apa, dan kira-kira kayak gimana hal baru yang bakal Supergiant Games implementasikan kalau dibandingin Hades pertama. Hades 2 bakal dirilis sebagai early access, artinya gamenya rilis dengan harga yang lebih murah dan belum selesai dikerjakan. Tapi seiring berjalannya waktu, Hades 2 bakal jadi tambah bagus kontennya. Wait for me, Father. I'll be this. Selanjutnya jangan lupakan Zenless Zone Zero. Ini game potensial banget buat lanjutin hat-trick MiHoYo atau HoYoverse di industri game. Dengan konsep kota yang oke, Zenless Zone Zero terus hadirkan banyak sekali variasi. Gak cuman gacha aja, gameplay action dengan pergantian karakter, sampai desain eksplorasi kota yang ingatkanmu pada seri Persona, bikin game ini cocok buat dinikmatin gak hanya di PC aja, tapi juga di mobile.
Apalagi dengan kekuatan marketing Hoyoverse yang kita sendiri udah tahu lah ya. Kira-kira kalau Zenless Zone Zero ini rilis nih, bakal bisa ngegeser Honkai Star Rail nggak ya? Selanjutnya ada Baby Steps. Satu lagi game indie yang harusnya kalian tungguin tahun ini. Game ini punya konsep yang lucu banget, karena kamu harus ngendaliin karaktermu buat berjalan. Di game ini, kamu bakal meranin Nate, seorang wibu hikikomori yang pengangguran, gak mau kerja, dan gak mau keluar rumah. Di sini, Nate secara misterius dilempar ke isekai dan menyentuh rumput untuk pertama kalinya. Dari sini, Nate bakal belajar buat berjalan lagi. Makanya judul gamenya Baby Steps. Masuk akal? Dijamin bakal ngeselin parah sih buat maininnya, soalnya Nate ini bakal berjalan nggak kayak orang pada umumnya. Kamu harus gerakin kakinya maju dan dapat keseimbangan. Kalau enggak, karaktermu bakal jatuh nyungsep. Dengan tantangan yang kelihatan simple tapi ngeselin, jelas game ini bakal buatmu marah-marah. Baby Steps juga cocok banget buat kamu yang mau transisi karir jadi YouTuber atau streamer tapi bingung harus mulai dari game apa. Apalagi setelah kamu tahu kalau yang bikin game ini tuh salah satunya adalah developer dari Getting Over It, Bennett Foddy. Buat kamu yang belum tahu, Getting Over It itu game dimana kamu jadi pria paruh baya yang nyemplung ke kuali hitam dan berusaha manjatin rintangan pakai palu. Game ini sempat viral di kalangan streamer seperti Markiplier, bahkan VTuber seperti Usada Pekora. Fun! I'm having fun! Baby Steps belum punya tanggal rilis ya, tapi rencananya masih dirilis tahun 2024 nanti. Oh, tentu saja kita nggak boleh meninggalkan Stellar Blade di posisi keempat. Sebelumnya saya sudah nyeritain ya soal Stellar Blade ini kayak gimana di video sebelumnya. Asik marketing! Tapi kalau mau dijelasin lagi, intinya gamenya soal Eve yang pengen rebut bumi yang sudah dikuasai oleh alien bernama Natives. Dengan gameplay hack and slash dan karakter yang dibuat dari tubuh model Korea Selatan asli, Stellar Blade rencananya bakal dirilis di PS5 duluan. Tapi kayaknya bakal dirilis ke PC deh ke depannya, soalnya Sony cuman beli kontrak penerbitannya aja, dan developernya udah bikin game ini dari awal sebelum dikontrak Sony. Dan yang ketiga, kita balik lagi ke game mobile/PC, yakni Arknights Enfield. Buat yang udah pernah main Arknights, mungkin udah paham sama cerita gamenya. Tapi buat yang belum, sebenarnya bisa dimulai dari sini, karena ini adalah game spin-off dari seri utamanya. Karena spin-off, maka dunianya dibikin beda banget. Kalian bakal main di planet bernama Talos 2 sebagai kepala tim eksplorasi dari Enfield Industries. Arknights Enfield akan menawarkan jenis permainan yang sangat berbeda dari seri sebelumnya. Kamu nggak bakal battle dengan tipe tower defense kayak seri terdahulu, tapi real-time strategy, di mana kamu bisa ngendaliin beberapa operator secara bersamaan. Saat ini gamenya masih terus lanjutkan uji coba dan rencananya bakal dirilis tahun 2024 nanti. Yang kedua adalah Star Wars Outlaws. Kalau kalian sudah nikmatin Star Wars Jedi series, kali ini kita bakal menikmati manusia biasa dan bukan hero dalam semesta Star Wars. Game ini dibuat oleh Massive Entertainment atau Ubisoft Massive, developer yang kemarin bikin Avatar dan terkenal dengan seri game The Division. Di sini kita bakal meranin Outlaw atau ya berandalan dari semesta Star Wars yang suka ngaco gitulah. Jadi dia nggak punya kekuatan Force ala Jedi dan cuman manusia biasa yang bisa nembak-nembakin musuh. Mirip-mirip Han Solo lah kalau di film aslinya. Gamenya bakal dibikin open world di mana player bisa ngejelajahin semesta gamenya nggak cuman di planet tapi juga ruang angkasa. Awalnya gamenya dirumorin bakal dirilis tahun 2025, tapi sudah dikonfirmasi sama Disney sendiri kira-kira bakal kelar akhir tahun 2024. Kita tunggu aja, apakah bakal semenarik dan sesuai bayangan kita.
Dan yang terakhir adalah Tekken 8. Yap, bener banget, kita udah masuk ke iterasi ke-8 untuk franchise Tekken di tahun 2024 ini. Tekken 8 bakal nawarin beberapa mekanik baru, nggak hanya dari jurusnya aja, tapi juga dunianya. Bandai Namco bakal bikin Tekken 8 bisa dimainin semua orang, mau veteran atau newbie. Soalnya mereka udah nyiapin nggak cuman Rich Art sebagai special finisher, tapi juga hit system yang juga punya gerakan combo yang mematikan. Ini belum fitur lain kayak Arcade Quest yang kurang lebih mirip-mirip lah ya, sama Battle Hub-nya Street Fighter 6. Semua fitur ini juga belum termasuk cerita drama keluarga Mishima yang nggak kunjung berakhir. Kali ini Jin Kazama diperintahkan ibunya, Jun Kazama, untuk menyelamatkan ayahnya, Kazuya Mishima. Ya, seenggaknya itu informasi yang nongol di trailernya. Tekken 8 ini bakal dirilis tanggal 26 Januari 2024 nanti. So itulah guys, 10 game yang wajib dinantikan di 2024. Karena ini part 1, kalian tunggu part 2-nya ya. Ya paling nggak seminggu lagi lah, kan saya juga punya kehidupan. Tapi udah disiapin kok. Kira-kira game mana yang kalian tunggu di 2024 ini? Tulis ya di komentar di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa subscribe buat dukung channel ini, biar semangat lagi bikin video kayak gini. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, sampai jumpa di video selanjutnya.